Keadilan bukan milik kalian. Aku tidak akan tunduk. Saya nggak punya uang. Dan saya nggak takut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah malam yang mestinya penuh doa dan ketenangan, terdengar suara pintu dibanting, piring PK, dan jeritan seorang gadis yang belum sempat menutup mukenanya. 5 pria berseragam masuk tanpa izin, menyentuh tanpa hak, dan menuduh tanpa dasar. Mereka tidak membawa surat perintah, mereka hanya membawa ego dan kekuasaan. Ibu itu hanyalah seorang penjual jamu keliling, putrinya siswi SMA yang selalu juara kelas, belum pernah menyentuh apapun selain buku dan mimpi. Malam itu, rumah sederhana mereka jadi panggung aib aparat. Mereka dikoyak bukan karena bersalah, melainkan karena dianggap lemah. Namun dalam mata sang gadis, api keberanian menyala. Diam bukan pilihan. Berteriak adalah satu-satunya jalan, meski harus seorang diri. Ini bukan kisah indah, ini luka. Tapi di balik luka, tumbuh tekad yang tak bisa dipadamkan, tekad untuk membongkar wajah bengis di balik senyum berwibawa. Saksikan bagaimana keberanian seorang gadis biasa bisa mengguncang meja kekuasaan dan bagaimana kebenaran akhirnya menemukan jalannya melewati ancaman, aib, dan air mata. Sebelum kita melangkah lebih jauh, tuliskan di kolom komentar. Anda sedang menonton dari mana? Dan sekarang pukul berapa? Karena saya sungguh peduli dengan keadaan Anda. Jika kisah ini membuat dada Anda sesak, tekan 1. Jika Anda merasa dunia tidak seburuk itu, tekan 0 karena dialoglah yang membuka mata. Dan bila cerita ini membuat Anda diam sejenak, barangkali inilah saatnya kita tidak lagi diam. Jangan lupa untuk berbagi agar pesan ini bisa menyebar lebih luas, menyentuh hati mereka yang mungkin sedang membutuhkan keberanian ini. Pagi di Bandung selalu membawa aroma kopi dan roti panggang dari warung kecil di pinggir jalan. Langit masih sedikit berkabut ketika Ayu, seorang siswi SMA berusia 17 tahun, berdiri di depan cermin kamarnya. Ia merapikan jilbab putihnya dengan hati-hati, memastikan lipatannya rapi sebelum berangkat sekolah. Suara azan subuh yang baru saja usai masih menggema samar dari musola dekat rumahnya. Di luar jendela, suara penjual sayur dengan gerobak kayu terdengar memanggil-manggil ibu rumah tangga di gang sempit. Semua terasa begitu biasa, begitu akrab, seperti bagian dari rutinitas yang sudah ia kenal sejak kecil. Nama pagi itu, entah mengapa, dada Ayu terasa sedikit berdebar. Ia tidak bisa menjelaskan alasannya. Mungkin karena ulangan matematika yang menunggunya, atau mungkin karena ada sesuatu di udara semacam firasat yang membuat langkahnya lebih berat dari biasanya. Ia meraih tas sekolah yang sudah diisi buku-buku, lalu keluar dari kamar menuju dapur. "Ibu, aku berangkat dulu." "Ya," katanya sambil mencium tangan ibunya. Perempuan parubaya itu hanya tersenyum, lalu menyelipkan selembar uang ribuan ke saku seragam Ayu. "Jangan lupa sarapan, nak. Bawa bekal tempe orek sama sambal, biar kuat belahar," pesan sang ibu. Ayu mengangguk, menggenggam kotak bekalnya erat. Ia merasa hangat setiap kali mendengar suara lembut ibunya, meski pikirannya masih terisi dengan bayangan ujian dan rasa gugup yang tidak jelas asalnya. Jalan menuju sekolah dipenuhi hiruk-pikuk khas Bandung di pagi hari. Angkot hayau kuning berderet, saling berebut penumpang. Sepeda motor melintas dengan knalpot berisik. Penjual gorengan berteriak menawarkan bala-bala panas. Sementara mahasiswa yang terburu-buru menyeruput kopi sachet sambil berjalan cepat. Ayu berjalan bersama sahabatnya, Rani, yang rumahnya hanya beberapa gang dari tempat tinggal Ayu. Nanti pulang bareng." "Ya," kata Rani dengan semangat. Rambutnya dikuncir kuda. Wajahnya ceria seperti biasa. "Ai waye, Ran, semoga gak hujan. Soalnya langit kayaknya mendung," jawab Ayu sambil melirik awan kelabu di atas. Percakapan ringan itu membuat perasaan Ayu sedikit lega. Meski begitu, firasat aneh di dadanya tetap belum hilang. Di sekolah, suasana sudah ramai. Suara lonceng tua yang digantung di depan kelas berdering nyaring. Aju dan Rani segera menuju kelas mereka. Hari itu terasa berjalan biasa saja pelajaran. Canda tawa teman-teman, dan sesekali keluhan tentang PR yang menumpuk. Namun, dalam hati kecilnya, Ayu merasa ada sesuatu yang akan terjadi. Sesuatu yang bisa mengubah jalan hidupnya. Setelah jam terakhir selesai, Ayu dan Rani beranjak pulang. Jalanan mulai ramai oleh anak-anak sekolah lain.
para pekerja, dan pedagang kaki lima yang membuka lapak sore. Mereka memutuskan untuk berjalan kaki beberapa ratus meter sebelum mencari angkot. Saat melintasi sebuah persimpangan besar, mereka melihat seorang polisi lalu lintas berdiri sambil meniup peluit. Wajahnya keras, matanya tajam mengawasi setiap kendaraan yang lewat. Ayu mencoba berjalan biasa. Namun tiba-tiba polisi itu melambaikan tangan ke arahnya. "Dick, sini dulu sebentar," ucapnya dengan nada dingin. Ayu menoleh ke Rani. Bingung, mereka hanya berjalan kaki, tidak melakukan pelanggaran apapun. Dengan ragu, Ayu melangkah mendekat. "Bapak, ada apa?" "Ya, saya hanya jalan pulang sekolah," katanya sopan. Berusaha tersenyum, polisi itu menatapnya lama, lalu menghela napas. "Kamu bawa KTP atau kartu pelajar?" tanyanya. Ayu cepat-cepat merogoh saku tas dan mengeluarkan kartu pelajar. Polisi itu menatapnya sebentar, lalu mengangguk, namun ia tidak segera mengembalikannya. "Dick, kamu tahu nggak? Lagi ada rahasia kecil-kecilan. Kalau nggak mau ribet, biasanya anak-anak kasih uang rokok buat petugas," katanya pelan, hampir berbisik. Ayu tertegun. Rani yang berdiri di belakangnya tampak pucat. Mereka saling pandang, tidak percaya dengan apa yang baru saja didengar. "Pak, Meu, saya nggak salah apa-apa. Saya cuma jalan kaki. Kenapa harus bayar?" Suara Ayu bergetar. Tapi ya Mengkoba tetap tegar. Polisi itu mengerutkan kening. "Jangan banyak tanya. Kalau nggak, saya bawa kamu ke kantor." Darah Ayu berdesir cepat. Ia merasa tubuhnya bergetar antara takut dan marah. Ada dorongan di dalam dirinya untuk tidak diam saja. Ia ingat cerita-cerita tentang orang-orang yang berani menolak pungli, yang kemudian mendapat dukungan publik, tapi ia juga tahu risikonya. Rani berbisik lirih, "Yuk, kasih aja, biar cepat pulang." Namun Ayu menggeleng, matanya menatap lurus ke arah polisi itu. "Maaf, Pak, saya tidak salah. Saya tidak akan kasih uang untuk sesuatu yang saya tidak lakukan." Suasana di sekitar mendadak terasa hening. Suara kendaraan masih riuh, tapi bagi Ayu, dunia seakan berhenti sejenak. Polisi itu mendengus kesal, lalu mengembalikan kartu pelajar Ayu dengan gerakan kasar. "Kamu berani sekali. Dick, hati-hati. Gak semua orang suka sama orang yang sok bersih," katanya dengan nada mengancam. Ayu menelan ludah, tapi ia tetap berdiri tegak. Meski lututnya gemetar, ia merasa ada sesuatu yang baru saja tumbuh di dalam dirinya. Keberanian kecil, sebuah api yang mulai menyala. Mereka melanjutkan perjalanan pulang. Rani masih syok. Terus-menerus menoleh ke belakang memastikan polisi itu tidak mengikut. Di sisi lain, Ayu merasa dadanya sesak, campuran antara lega dan takut. Ia sadar, tindakannya mungkin akan menimbulkan masalah. Tapi ia juga tahu kalau ia memilih diam, hatinya tidak akan tenang sesampainya di rumah. Ayu menceritakan kejadian itu pada ibunya. Sang ibu terkejut, wajahnya pucat. Namun akhirnya ia hanya bisa menghela napas panjang. Zaman sekarang memang sulit. "Nak, banyak yang menyalahgunakan seragam. Tapi kamu berani." Ibu bangga. Walau ibu juga khawatir, Ayu menunduk, menggenggam tangan ibunya erat. Di dalam hatinya, ia bertanya, apakah hari ini hanya awal dari sesuatu yang lebih besar? Malam itu, saat ia berbaring di kamar, suara kendaraan dari jalan masih terdengar samar. Ayu menatap langit-langit gelap, memikirkan kata-kata polisi itu. Hati-hati, sebuah ancaman halus, tapi cukup untuk membuat bulu kuduknya merinding. Namun, di balik rasa takut itu, ada semangat baru yang muncul. Ia tidak tahu dari mana kekuatan itu datang, tapi ia yakin satu hal. Ia tidak boleh diam ketika ketidakadilan terjadi. Di luar, hujan mulai turun pelan, mengetuk atap seng rumah mereka, seakan menjadi musik pengiring dari keputusan diam-diam yang telah ia buat. Dan di saat ia hampir terlelap, terlintas kembali tatapan tajam. Polisi itu tatapan yang penuh ancaman. Ayu sadar, pertemuan singkat ini mungkin hanyalah awal dari perjalanan panjang yang penuh bahaya, tetapi juga penuh arti. Pagi berikutnya di Bandung, suasana terasa sama seperti biasanya. Udara sejuk menempel di kulit, aroma nasi uduk dan gorengan dari warung dekat gang, serta suara anak-anak kecil berlarian menuju sekolah dasar. Namun bagi Ayu, langkahnya menuju sekolah tidak lagi sama. Ada bayangan yang mengikuti, seolah tatapan mata polisi lalu lintas kemarin masih menempel di punggungnya.
Ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa semua akan baik-baik saja, bahwa insiden itu hanyalah peristiwa kecil, tidak akan berlanjut. Tapi bisikan hatinya tidak mudah dibungkam. Ia masih mendengar nada dingin itu. Hati-hati. Nggak semua orang suka sama orang yang sok bersih. Dikelas. Rani duduk di sampingnya. Sesekali mencolek dengan wajah cemas. Yu, kamu beneran nggak takut? Polisi itu kan bisa macem-macem. Aku nggak tenang kalau ingat kejadian kemarin. Ayu menarik napas panjang, mencoba menenangkan sahabatnya. Aku juga takut, Ran. Tapi kalau kita diam aja, sampai kapanpun nggak ada yang berubah. Aku nggak mau jadi orang yang cuma nurut sama yang salah. Rani terdiam, menatap wajah sahabatnya. Dengan campuran kagum dan khawatir, kamu itu berani banget. Tapi, aku takut. Kamu kenapa? Pelajaran hari itu berjalan lambat. Suara guru menjelaskan rumus fisika terasa jauh. Pikiran Ayu melayang ke jalan raya. Ke wajah polisi itu, ke kemungkinan-kemungkinan buruk yang bisa terjadi. Namun, ketika istirahat, sesuatu mengejutkan terjadi. Seorang siswa laki-laki dari kelas sebelah, Andi, menghampiri mereka. Ia dikenal sebagai anak yang aktif di organisasi OSIS, sering bicara soal keadilan dan aturan sekolah. Dengan suara pelan, ia berkata, aku dengar kabar tentang kamu kemarin. Ayu, katanya kamu nolak kasih uang ke polisi. Itu benar? Ayu tertegun, lalu mengangguk pelan. IYA. Tapi siapa yang cerita? Andi tersenyum tipis. Bandung itu kota besar, tapi kabar bisa cepat nyebar. Aku salut sama kamu, tapi kamu harus hati-hati. Mereka nggak suka kalau ada yang berani. Aku pernah dengar, ada aparat yang kerja sama preman di sekitar terminal. Mereka bisa nyari masalah sama orang yang dianggap ngeganggu. Rani langsung pucat mendengar itu. Tuh, kan, Yu, aku udah bilang. Namun Ayu menatap Andi dengan serius. Kalau semua orang takut, terus sampai kapan pungli kayak gitu? Dibiarkan, kita kan cuma pengen hidup tenang, nggak diganggu. Andi mengangguk, aku ngeri. Mungkin kita bisa ngomongin ini bareng-bareng sama teman-teman OSIS, biar nggak cuma kamu sendiri yang menghadapi hari itu pulang sekolah. Ayu memilih jalan yang berbeda dengan biasanya, namun tetap saya. Di persimpangan dekat alun-alun kecil, ia melihat sosok yang familiar. Polisi, lalu lintas itu. Kali ini ia tidak sendirian. Ada dua pria berbadan besar, berpakaian preman, berdiri tak jauh darinya. Tatapan mereka lurus ke arah Ayu. Langkahnya melambat. Rani menggenggam tangannya erat. Mereka kayaknya ngeliatin kamu. Benar saja. Begitu Ayu lewat, salah satu pria itu bersiul pelan, lalu tertawa kecil. Polisi itu hanya menyilangkan tangan di dada. Matanya penuh sindiran. Ayu menunduk, mempercepat langkahnya. Jantungnya berdegup kencang. Sesampainya di rumah, Ayu langsung menutup pintu rapat-rapat. Ibunya melihat wajah anaknya pucat. Kenapa? Nak, Ayu menggeleng, tidak berani bercerita semua. Ia tidak mau ibunya makin cemas. Nggak apa-apa, enterbu, kumakapek. Malam itu, suara hujan deras turun, mengetuk genteng rumah mereka. Ayu duduk di meja kecil, mencoba mengerjakan PR, tapi pikirannya tidak bisa fokus. Ia ingat wajah-wajah preman itu. Ia tahu, ini bukan lagi soal pungli kecil. Ada jaringan. Ada kekuasaan yang lebih besar bermain di balik seragam. Beberapa hari kemudian, ketakutannya menjadi nyata. Saat pulang dari sekolah, Ayu dan Rani melewati gang sempit. Tiba-tiba, dua pria yang sama menghadang mereka. Ini si anak sekolah yang sok suci itu? Yah, suara salah satu pria parau, sambil melangkah mendekat. Rani langsung bersembunyi di belakang Ayu. Kami nggak ganggu siapa-siapa. Pak, tolong jangan macam-macam. Suara Ayu bergetar, tapi ia mencoba tegap. Pria itu tertawa kasar. Berani banget kamu kemarin sama polisi. Anak sekolah kecil mau ngajarin aparat. Ayu mencoba melangkah mundur. Tapi gang itu sempit. Salah satu pria menepuk bahunya keras, membuat tasnya hampir terjatuh. Ayu menggenggam tali tas kuat-kuat, menahan air mata. Namun, sebelum situasi makin parah, tiba-tiba seorang lelaki tua dengan sarung melintas. Ia adalah Pak Darto, tetangga yang sering berjualan sayur di pasar. Hei, jangan ganggu anak sekolah. Malu kalian. Laki-laki kilneoyok perempuan kisil. Suaranya lantang. Para preman itu mendengus, lalu mundur beberapa langkah. Untung ada orang tua lewat. Hati-hati kamu. Dek, ini belum selesai.
kata mereka sebelum pergi. Ayu nyaris ambruk, tubuhnya gemetar hebat. Pak Darto memegang pundaknya. Nak, kamu harus hati-hati. Mereka itu sering dipakai aparat buat kerja kotor. Jangan sering sendirian pulang. Di rumah, Ayu akhirnya menceritakan semuanya pada ibunya. Wajah ibunya pucat. Matanya berkaca-kaca. Ya Allah, kenapa bisa begini? Nak, kalau kamu merasa bahaya, bilang sama guru atau kepala sekolah. Ayu hanya bisa mengangguk, namun dalam hati, ia tahu masalah ini tidak bisa selesai hanya dengan laporan sekolah. Ada sesuatu yang lebih besar. Malam itu, ia menulis di buku catatannya, kalau keadilan hanya bisa hidup kalau kita diam, berarti itu bukan keadilan. Aku harus mencari cara agar suara kecil ini bisa didengar. Kalimat itu menjadi janji dalam hatinya. Meski ketakutan menghantui, semangatnya perlahan tumbuh. Ia sadar, dirinya hanyalah seorang siswi biasa, tapi barangkali keberanian kecil bisa menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar. Hari-hari di Bandung berjalan dengan wajah yang sama. Lalu lintas padat, suara klakson yang bersahutan. Pedagang kaki lima memanggil pembeli dengan ramah dan aroma sate yang mengepul di pinggir jalan. Namun bagi Ayu, setiap langkah di jalan menuju sekolah kini seperti menapaki ranjau. Ia masih sering merasa ada mata yang mengawasinya, meski kadang tidak jelas dari mana datangnya. Rani tetap setia menemaninya, meski wajahnya selalu diliputi cemas. Yu, kamu yakin gak mau pindah sekolah aja? Aku takut sesuatu buruk terjadi lagi. Ayu menggeleng pelong. Kalau aku pindah, berarti aku kalah. Ran. Dan aku gak mau lari dari yang salah. Ucapan itu terdengar terlalu dewasa untuk ukuran seorang siswi SMA, tapi itulah yang membuat orang-orang mulai memperhatikan. Ayu menjadi buah bibir bukan hanya di kalangan teman sekolah, tapi juga beberapa warga sekitar yang mendengar cerita keberaniannya menolak pungli polisi lalu lintas. Suatu sore, Andi ketua OSIS mendatangi Ayu dan Rani di warung bakso langganan dekat sekolah. Warung kecil itu selalu ramai dengan aroma kuah gurih dan suara mangkok beradu. Andi menunduk sebentar sebelum bicara. Ayu, aku sama anak-anak OSIS udah diskusi. Kami nggak bisa diam lihat kamu sendirian menghadapi ini. Kita harus lakukan sesuatu. Ayu menatapnya dengan ragu. Tapi mereka itu aparat dan preman. Kita cuma anak sekolah. Apa yang bisa kita lakukan? Andi mencondongkan badan. Suaranya pelan, tapi penuh tekad. Suara kita bisa lebih nyaring kalau bareng-bareng. Kita bisa bikin forum diskusi, undang guru. Bahkan orang tua murid. Kalau banyak orang tahu, mereka nggak bisa seenaknya. Rani spontan menyahut, tapi itu berbahaya. Kalau polisi marah, gimana? Andi menatap keduanya dengan serius. Memang berbahaya, tapi kalau kita terus diam, pungli itu akan tetap ada. Bahkan bisa makin parah. Kita butuh keberanian. Kata-kata itu membuat hati Ayu bergetar. Ia merasa tidak lagi sendirian. Meski ketakutan masih besar, ada api kecil yang tumbuh. Hari-hari berikutnya, OSIS mulai bergerak. Mereka mengumpulkan testimoni dari siswa yang pernah diminta uang oleh polisi lalu lintas atau aparat lain. Beberapa siswa awalnya takut, tapi begitu mendengar Ayu berani. Mereka ikut bicara. Catatan itu disimpan rapi oleh Andi, seolah sedang menyusun bukti. Namun gerakan kecil itu rupanya sampai juga ke telinga pihak yang merasa terganggu. Suatu malam, ketika Ayu sedang belajar di rumah, suara motor berknalpot bising berhenti di depan gang. Sekelompok pemuda turun, bercanda kasar sambil menempelkan poster ancaman di tembok. Anak sekolah jangan sok jadi pahlawan, bisa hilang. Tiba-tiba, ibunya Ayu melihat tulisan itu dengan wajah pucat. Nak, tolong hentikan ini. Ibu nggak sanggup, kalau kamu kenapa-kenapa. Ayu menggenggam tangan ibunya. Bo, aku janji hati-hati, tapi kalau kita berhenti, mereka akan menang. Air mata ibunya jatuh, tapi ia hanya bisa mengangguk. Ia tahu anaknya memiliki tekad yang keras. Keesokan harinya, Andi mengajak Ayu bicara serius di perpustakaan sekolah. Suasana sepi. Hanya ada bau buku tua dan kipas angin berdecit pelan. Ayu, aku dapat kabar dari teman. Katanya, ada aparat yang sengaja nyuruh preman buat ngawasin kamu, jadi kita harus lebih hati-hati. Tapi di sisi lain, kabar ini bikin beberapa guru juga mulai sadar. Mereka mulai mau dengar. Ayu terdiam, lalu bertanya lirih. Apa kamu gak takut? Andi tersenyum samar. Takut. Tapi aku juga capek lihat ketidakadilan. Kalau kita gak mulai, siapa lagi? Kalimat itu menancap di hati Ayu. Ia merasa semakin yakin bahwa keberanian kecilnya tidak sia-sia. Beberapa minggu kemudian,
OSIS berhasil mengadakan forum diskusi di aula sekolah. Puluhan siswa hadir. Beberapa guru ikut mendengarkan. Ayu diminta berbicara. Tangan kecilnya gemetar memegang mikrofon, tapi begitu melihat banyak mata yang menatap penuh harap, ia memberanikan diri. Saya bukan siapa-siapa. Suaranya bergetar. Saya hanya seorang siswi biasa, tapi saya percaya. Kita semua punya hak untuk hidup tanpa takut diperas atau dipaksa. Kalau kita diam, maka ketidakadilan akan terus jadi kebiasaan. Saya cuma ingin kita punya keberanian untuk bilang tidak pada yang salah. Ruangan hening sejenak, lalu tepuk tangan bergemuruh. Bahkan beberapa guru mengangguk setuju, namun dari kejauhan. Seorang pria asing yang tidak dikenal siswa terlihat mengamati forum itu dengan tatapan tajam. Tak ada yang menyadari, kecuali Ayu yang sekilas melihat bayangan itu sebelum pria itu menghilang di keramaian. Malamnya, Ayu menulis lagi di buku catatannya. Aku mulai lihat secercah harapan. Tapi setiap langkah maju, bayangan ancaman juga semakin dekat. Ia menutup buku itu, lalu memandang keluar jendela. Jalanan terlihat sepi, hanya lampu jalan yang temaram. Tapi jauh di ujung gang, ia yakin ada sosok yang mengawasinya. Hari-hari setelah forum di aula sekolah membawa perubahan yang aneh. Di satu sisi, Ayu merasakan dukungan yang semakin kuat dari teman-temannya. Beberapa guru yang awalnya diam kini mulai menyapa dengan senyum penuh arti, seolah mengirimkan pesan, "Kami mendengar, kami paham." Namun di sisi lain, bayangan ancaman semakin nyata. Suatu pagi, ketika Ayu baru saja tiba di sekolah, ia menemukan pintu loker. Miliknya dicoret dengan cat merah, berhenti sebelum terlambat. Tulisan itu membuat beberapa siswa berbisik-bisik. Rani bergegas, menghampiri. Wajahnya tegang. "You, ini makin gila. Mereka benar-benar ingin share kamu." Ayu mencoba menenangkan, meski dadanya berdegup kencang. "Ran, justru ini bukti kalau mereka takut. Kalau mereka benar, mereka nggak perlu mengancam." Namun rasa takut tetap ada. Ia mulai sadar. Perjuangan yang ia pilih tidak hanya menantang aparat, tapi juga seluruh sistem yang berusaha menjaga wajah bersihnya. Andi tidak tinggal diam. Ia mengajak Ayu dan beberapa anggota OSIS bertemu di sebuah warung kopi sederhana dekat alun-alun Bandung. Warung itu penuh dengan aroma kopi tubruk dan suara radio tua yang memutar lagu dangdut lawas. "Kita harus lebih hati-hati," ujar Andi sambil menatap Ayu. "Aku dengar ada siswa yang ditekan keluarganya supaya nggak ikut gerakan ini. Bahkan ada yang diminta menjauh dari kamu." Ayu menunduk. "Jadi mereka mencoba menjisolasi aku." Rani meraih tangannya. "Tapi aku tetap di sini. Nggak peduli mereka bilang apa." Ucapan sederhana itu memberi Ayu sedikit kekuatan. Hari-hari berikutnya menjadi ujian. Beberapa teman yang dulu mendukung mulai menjauh, takut akan konsekuensi. Ayu berjalan di koridor sekolah dengan tatapan yang terasa lebih dingin. Beberapa guru juga mulai menegurnya secara halus, menyarankan agar ia fokus belajar saja. Namun, semakin besar tekanan, semakin ia merasa bahwa perjuangan ini bukan sekadar tentang dirinya. Suatu sore, ketika ia pulang sekolah, seorang pria berbadan kekar menunggu di ujung gang rumahnya. "Kamu Ayu?" tanyanya dengan suara berat. Ayu mengangguk gugup. Pria itu mendekat, lalu berbisik tajam, "Kalau kamu terus ribut, bisa aja keluargamu yang kena duluan." Setelah itu, ia pergi, meninggalkan bau asap rokok yang menusuk. Ayu berdiri terpaku, tubuhnya gemetar. Malam itu, ia menangis di pelukan ibunya. "Bu, mereka angkam keluarga kita." Ibunya mengusap rambutnya lembut. "Nat, ibu tahu kamu berani. Tapi keberanian kadang berarti juga tahu kapan harus melindungi diri. Jangan semua kamu tanggung sendirian." Meski menenangkan, kata-kata itu menambah beban di hati Ayu. Ia merasa terjepit antara ketakutan keluarga dan panggilan hatinya di sekolah. Andi semakin giat mengumpulkan bukti. Ia bahkan diam-diam menghubungi seorang jurnalis muda yang dikenal kritis. Ayu ikut hadir dalam pertemuan rahasia itu di sebuah perpustakaan kota. Jurnalis itu mendengarkan dengan seksam, mencatat setiap detail pungli dan ancaman yang dialami para siswa. "Kalian harus siap," katanya serius. "Begitu berita ini keluar, tekanan akan makin besar. Tapi kalau masyarakat tahu, kalian bisa dapat perlindungan moral." Ayu menggenggam pensilnya erat. Ia tahu inilah jalan yang benar, meski penuh resiko. Beberapa hari kemudian, berita tentang pungli aparat lalu lintas yang menimpa para siswa
mulai muncul di media lokal. Foto Ayu yang berbicara di forum OSIS ikut tersebar. Seketika, hidupnya berubah. Ada yang memuji keberaniannya, tapi tidak sedikit pula yang mencibir. Bahkan menuduhnya mencari sensasi. Di jalan menuju sekolah, ia mulai sering mendengar bisikan. Itu tuh, anak yang lawan polisi. Ada yang menatap kagum, ada yang sinis. Di tengah hiruk-pikuk itu, Ayu tetap berjalan dengan kepala tegak. Namun di dalam hatinya, ia merasa semakin terasing. Puncak tekanan datang ketika suatu malam, listrik di rumahnya tiba-tiba padam. Suara lemparan batu terdengar menghantam genteng. Ayu dan ibunya berlari ketakutan. Dari luar, terdengar teriakan kasar. "Jangan sok jadi pahlawan, anak kesil." Tetangga mulai keluar, tapi preman-preman itu segera kabur dengan motor bising. Rumah Ayu berantakan. Ibunya menangis. Ayu berdiri di tengah kegelapan. Dengan hati yang patah sekaligus menyala. Ia sadar, perjuangannya kini bukan lagi sekadar suara di sekolah, tapi sudah menjadi ancaman nyata bagi sistem yang busuk. Namun malam itu juga, ia menerima pesan singkat dari nomor tak dikenal. "Besok datang ke tempat yang kami tentukan, sendirian. Kalau tidak, keluargamu bisa celaka." Ayu menatap layar ponselnya. Tangan gemetar. Ia tahu, inilah titik balik. Malam itu, Ayu nyaris tidak bisa tidur. Pesan singkat yang ia terima terus berputar di kepalanya. "Besok datang ke tempat yang kami tentukan, sendirian. Kalau tidak, keluargamu bisa celaka." Layar ponsel terasa dingin di telapak tangannya. Seolah-olah menyalurkan rasa dingin dari ancaman itu langsung ke tulang sumsum. Ibunya sudah tertidur. Lelah, setelah kejadian lemparan batu malam sebelumnya, Ayu berbaring di ranjang bambu, menatap langit-langit kamar yang retak-retak. Suara jangkrik dari luar jendela bercampur dengan degup jantungnya yang tak kunjung tenang. Dalam hati, ia berbisik, "Apa benar aku kuat menghadapi semua ini?" Pagi harinya, suasana rumah masih muram. Ayu menyiapkan seragam sekolah sambil berusaha menutupi wajah lelahnya. Ibunya sempat memandang curiga. "Kamu kelihatan pucat. Nak, jangan lupa sarapan." Ayu hanya mengangguk. Tak berani menceritakan isi pesan itu. Ia tidak ingin menambah kekhawatiran ibunya. Di sekolah, ia mencoba bersikap biasa. Namun Andi cepat menyadari kegelisahan Ayu. "Kamu kenapa? Matamu sembab." Ayu akhirnya menunjukkan pesan itu pada Andi dan Rani. Keduanya terdiam cukup lama. Rani menggenggam erat tangan Ayu. "Yo, ini berbahaya. Kamu jangan datang sendirian." Tapi, Ayu menatap mereka dengan mata penuh tekad. "Kalau aku mundur, berarti aku kalah. Mereka akan terus menekan, bukan cuma aku, tapi semua orang. Aku nggak bisa biarkan." Andi menggeleng gusar. "Kalau begitu, aku ikut." Namun, Ayu mengingat pesan itu. "Harus datang sendirian. Kalau kamu ikut, bisa jadi lebih parah. Biarkan aku hadapi. Aku janji hati-hati." Andi menunduk. Wajahnya muram. Tapi, akhirnya ia mengangguk. Sore menjelang malam, Ayu berjalan seorang diri menuju lokasi yang disebutkan dalam pesan berikutnya. Sebuah gudang tua, di pinggir jalan dekat terminal bus Cikaheum. Jalanan mulai sepi, hanya sesekali motor melintas dengan knalpot berisik. Lampu jalan redup, angin malam membawa aroma asap knalpot bercampur bau sampah yang terbakar. Gudang itu berdiri suram, cat temboknya mengelupas. Pintunya berderit diterpa angin. Ayu menarik napas dalam-dalam sebelum melangkah masuk. Di dalam, lampu neon tua menggantung redup. Suara sepatu menghantam lantai semen membuat bulu kuduknya berdiri. Dari balik bayangan, muncul 3 pria berbadan kekar. Wajah mereka penuh tatapan sinis. Di belakang, berdiri seorang pria berseragam polisi. Berpongkot rendo, tapi dengan senyum meremehkan. Jadi ini dia anak kecil yang sok jadi pahlawan. Yukap pria itu. Nadanya dingin. Ayu menegakkan badan, meski tangannya gemetar. "Kalau kalian gak salah, kenapa harus takut sama suara anak sekolah?" Salah satu preman mendekat, menepuk pundaknya keras. "Mulutmu tajam. Ya, hati-hati. Bisa bikin kamu celaka." Ayu menatap lurus, mencoba menahan rasa sakit. "Aku hanya bicara apa yang benar." Pria berseragam itu tertawa kecil. "Kebenaran. Kamu pikir masyarakat peduli? Media bisa kami bungkam, orang-orang bisa kami atur. Kamu hanya akan jadi cerita sebentar, lalu hilang." Kata-kata itu menusuk hati Ayu. Namun sebelum ia sempat menjawab, seorang dari mereka mengeluarkan amplop coklat.
Ia mengguncangkannya di depan Ayu. Kalau kamu mau diam, keluargamu bisa hidup tenang. Ambil ini. Lupakan semuanya. Ayu memandang amplop itu dengan tatapan getir. Ia tahu isinya. Uang suap, ya monggeleng pelong. Harga diri dan keadilan gak bisa ditukar dengan uang. Wajah pria berseragam itu berubah dingin. Ia melambaikan tangan, memberi isyarat pada preman-preman. Salah satu dari mereka mendekat dengan wajah garang. Tiba-tiba, pintu gudang berderit terbuka. Seorang pria muda dengan kamera kecil di tangan muncul, menyalakan lampu sorot kamera. Semua sudah terekam. Suaranya lantang. Ayu terkayut. Itu jurnalis yang pernah ditemui Andi. Preman-preman panik. Sebagian menutup wajah. Polisi itu maju dengan marah. Kamu siapa berani masuk sini? Jurnalis itu tersenyum tipis. Orang yang akan memastikan kebenaran ini sampai keluar, semua sudah ada di rekaman. Ayu merasa dadanya lega bercampur ketakutan. Ia tidak sendirian, namun ia tahu ini baru permulaan. Preman-preman mulai maju, tapi suara sirene terdengar mendekat dari kejauhan. Polisi itu langsung memberi isyarat pada anak buahnya untuk mundur. Kamu pikir menang kali ini? Ini belum selesai. Ia melangkah pergi, meninggalkan bau keringat dan ancaman menggantung di udara. Gudang kembali hening, jurnalis itu mendekat, meraih bahu Ayu. Kamu berani sekali. Untung, aku sudah diperingatkan Andi. Kalau tidak, entah apa yang terjadi malam ini. Mata Ayu berkaca-kaca. Aku takut, tapi aku juga tahu, kalau aku diam, semuanya sia-sia. Jurnalis itu menatapnya penuh hormat. Ketakutanmu itu wajar. Justru keberanianmu muncul karena kamu tahu risikonya. Tapi tetap melangkah. Malam itu, Ayu pulang dengan langkah berat tapi tegak. Ia tahu dirinya baru saja masuk ke permainan yang jauh lebih besar dari dugaan. Namun begitu sampai di depan rumah, ia menemukan sebuah kertas diselipkan di pagar, tulisan tangan kasar dengan tinta hitam. Kamu mungkin selamat malam ini, tapi siapa yang bisa menjamin besok? Ayu menggenggam kertas itu erat, tubuhnya bergetar. Ia menatap langit malam Bandung yang kelabu, dengan hati penuh tanya. Apakah aku cukup kuat menghadapi semua ini? Pagi berikutnya, suasana di sekolah berubah drastis. Begitu Ayu melangkah ke gerbang, ia merasakan tatapan-tatapan aneh. Bisik-bisik terdengar dari kerumunan siswa. Beberapa bahkan menunjuk-nunjuk sambil menahan tawa sinis. Di papan pengumuman dekat ruang guru, terpampang selebaran fotokopi dengan judul besar, Siswi Sok Pahlawan. Tapi diam-diam, kari sensasi. Di bawahnya, terdapat foto Ayu yang diambil diam-diam saat ia berlari dari gudang tua semalam. Foto itu dicetak kabur, tapi cukup jelas untuk membuat semua orang mengenalinya. Tulisan di selebaran itu penuh fitnah. Ayu dituduh memanfaatkan isu untuk mencari perhatian media, bahkan disebut menerima uang diam-diam dari kelompok tertentu. Ayu tertegun. Darahnya berdesir cepat. Ia mencoba merobek selebaran itu, namun seorang guru menegurnya keras. Ayu, jangan bikin keributan di sekolah. Pak, ini fitnah. Saya tidak pernah. Namun sebelum ia sempat menjelaskan, sekelompok siswa sudah berkumpul. Ah, jadi benar ya, kamu Kari Sonsazi, kata seorang siswi dengan nada mengejek. Pantas saja tiba-tiba masuk berita. Rani mencoba mendekat. Tapi ia juga ditarik mundur oleh beberapa teman lain. Jangan deket-deket sama dia. Nanti kita semua ikut ke bawah masalah. Kata-kata itu menusuk lebih tajam daripada ancaman fisik semalam. Ayu merasa dadanya sesak. Ia melarikan diri ke toilet sekolah, menutup pintu bilik, dan menangis terisak. Di rumah, keadaan tak kalah berat. Beberapa tetangga mulai berbisik ketika ia lewat. Ibunya mendapat tamu tak diundang. Seorang aparat kelurahan yang berpura-pura menasihati, Bu, anak ibu itu sebaiknya jangan ikut campur urusan orang dewasa. Nanti bukan hanya dia, keluarga juga bisa kena masalah. Orang bilang anak ibu itu terlalu banyak bicara. Ibunya mencoba menahan tangis, hanya mengangguk. Setelah tamu itu pergi, ia memeluk Ayu erat-erat. Nak, mungkin kita harus berhenti. Ibu gak mau kehilangan kamu. Ayu terdiam. Air matanya sudah kering, hanya meninggalkan rasa hampa. Ia bertanya dalam hati, benarkah aku salah? Benarkah semua perjuangan ini hanya membuat orang di sekelilingku menderita? Hari-hari berikutnya terasa panjang. Ayu nyaris tak punya teman. Rani pun mulai menjaga jarak karena ditekan keluarganya. Andi berusaha bertahan, tapi ia juga diancam akan dikeluarkan dari tim futsal sekolah jika terus terlihat mendukung Ayu.
Puncaknya terjadi saat Ayu dipanggil ke ruang kepala sekolah. Kepala sekolah duduk dengan wajah serius. Di sampingnya seorang polisi berseragam yang pernah ia lihat di gudang. "Ayu," kata kepala sekolah dingin, "kami mendapat laporan bahwa kamu terlibat kegiatan yang mencoreng nama baik sekolah. Kamu membuat gaduh di media, dan sekarang banyak orang tua resah. Kamu harus membuat surat pernyataan untuk berhenti bicara soal kasus itu." Ayu menatap polisi itu. Tubuhnya gemetar. Ia tahu, ini adalah jebakan. Jika ia menandatangani surat itu, berarti ia menyerah. Namun kata-kata kepala sekolah terdengar seperti palu menghantam meja. "Kalau kamu menolak, mungkin kami harus mempertimbangkan untuk mengeluarkanmu." Ruang itu tiba-tiba terasa sempit. Udara begitu berat. Ayu ingin berteriak, tapi suaranya tercekat. Malamnya, ia duduk sendirian di teras rumah. Lampu jalan redup. Suara motor ojek lewat sekali-kali. Ia memandangi langit, mengkari bintang, tapi awan kelabu menutupi semuanya. Dalam hati, ia bertanya, apakah ini akhirnya? Apakah aku harus berhenti? Air mata jatuh lagi, membasahi pipinya. Ia teringat kata-kata ayahnya dulu, sebelum meninggal. Orang yang berani berkata benar mungkin sendirian. Tapi kebenaran itu akan menemukan jalannya. Saat itulah, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. "Jangan putus asa, kami percaya padamu. Ada bukti yang bisa menjatuhkan mereka. Besok temui aku di alun-alun, dekat penjual sate Madura." Seorang sahabat tak terduga. Ayu terdiam, jantungnya berdegup kencang. Untuk pertama kalinya, setelah sekian hari, ada secercah cahaya di tengah kegelapan. Namun, bersamaan dengan itu, rasa takut juga menggelayuti pikirannya. Siapa pengirim pesan ini? Teman atau jebakan baru? Pagi itu alun-alun kota Yogyakarta masih sepi. Hanya pedagang yang baru membuka tenda dan beberapa orang tua yang berjalan santai. Bau sate Madura yang mulai dibakar perlahan mengisi udara, membuat suasana terasa akrab sekaligus menegangkan bagi Ayu. Ia duduk di bangku beton dekat penjual sate, matanya terus waspada. Ponsel di tangannya masih menampilkan pesan misterius dari malam sebelumnya. Jantungnya berdegup kencang. Setiap motor yang lewat membuatnya menoleh cepat, khawatir. Kalau itu adalah aparat yang mengikutinya. Dalam hati ia bertanya, apakah aku bodoh sudah datang ke sini? Apakah ini jebakan? Namun, beberapa menit kemudian, seorang pria parubaya dengan rambut beruban dan tas selempang mendekat. Ia tersenyum ramah, meski matanya terlihat waspada. "Kamu Ayu?" "Yah," tanyanya dengan suara pelan. Ayu mengangguk ragu. "Iwa I. Tapi, papak siapa?" Pria itu duduk di sampingnya, lalu membuka tas selempang dari dalam. Ia mengeluarkan beberapa lembar kertas dan sebuah flash disk. "Nama saya Pak Dharma. Saya dulu wartawan investigasi. Sekarang sudah pensiun. Saya tahu apa yang kamu alami. Saya juga pernah melihat aparat menekan warga biasa." Ayu menatapnya dengan mata melebar. "Kenapa Bapak mau membantu saya?" Pak Dharma tersenyum getir. "Karena saya juga pernah kehilangan seseorang akibat ketidakadilan. Anak saya dulu dituduh tanpa bukti. Saya tidak ingin sejarah itu terulang padamu." Ia menyerahkan flash disk itu. "Di sini ada rekaman CCTV yang saya simpan diam-diam. Saya punya teman yang masih bekerja di warung dekat gudang itu. Rekaman ini memperlihatkan jelas saat aparat dan preman masuk, serta ketika kamu dipukul. Mereka tak tahu kamera kecil itu masih aktif." Ayu gemetar saat menerima flash disk itu. "Bapak, ini benar-benar bisa jadi bukti." "Ya, kalau digunakan dengan tepat, ini bisa mengguncang mereka. Tapi, hoti-hoti. Ayu, begitu mereka tahu bukti ini ada, nyawamu akan jadi taruhan. Kamu tidak bisa bergerak sendirian. Kamu harus cari sekutu yang bisa melindungimu." Hari itu, Ayu pulang dengan perasaan campur aduk. Di kamar kecilnya, ia menyalakan laptop dan memasukkan flash disk itu. Layar menampilkan rekaman buram tapi jelas. Terlihat seorang polisi lalu lintas berseragam bersama dua pria, berjaket hitam menyerang seorang remaja putri dirinya. Suara bentakan, suara pukulan, semuanya terekam. Air mata Ayu mengalir. Bukan karena tapi karena akhirnya ada bukti nyata. Ia tidak lagi sendirian melawan bayangan. Kebenaran bisa dilihat oleh siapapun, namun ia sadar memiliki bukti berarti membawa beban baru. Jika salah langkah, bukti itu bisa hilang selamanya.
Malamnya, ia menggubungi Rani diam-diam. Meski hubungan mereka renggang karena tekanan, Rani masih peduli. Mereka bertemu di warung angkringan dekat stasiun. "Aku punya sesuatu," kata Ayu pelan sambil menunjukkan flash disk itu. "Ini bisa membersihkan namaku." Sekaligus membuka mata orang-orang. Rani terkejut. "Astaga, Ayu, kalau ini benar, mereka nggak akan diam. Kamu bisa dalam bahaya besar." "Aku tahu," jawab Ayu lirih. "Tapi aku tidak bisa lagi mundur. Aku tidak mau hidup dalam ketakutan." Rani menatapnya lama, lalu menggenggam tangannya. "Baik, aku akan bersamamu. Kita cari cara aman untuk menyebarkan bukti ini." Keesokan harinya, Pak Dharma mengenalkan Ayu pada seorang dosen hukum dari universitas setempat, Bu Ratna, yang aktif dalam organisasi advokasi masyarakat. Di ruang kantor sederhana dengan tumpukan berkas, Bu Ratna mendengarkan cerita Ayu dengan seksama. "Ayu," katanya lembut, "kamu sangat berani. Bukti ini penting. Tapi kita harus berhati-hati. Kita akan salin dan simpan di beberapa tempat sehingga meski satu hilang, salinan lain tetap ada. Kita juga akan libatkan jaringan jurnalis independen. Jika sesuatu terjadi, rekaman ini akan tetap sampai ke publik." Ayu merasa hatinya sedikit lega. Untuk pertama kalinya, ada orang dewasa yang benar-benar berpihak padanya, bukan menuduh atau mengancam. Namun ketenangan itu tak berlangsung lama. Ketika ia pulang sore itu, ia menyadari ada motor tak dikenal yang mengikutinya dari jauh. Setiap kali ia menoleh, pengendara itu pura-pura menepi atau berhenti di depan rumah. Ia menemukan pagar dalam keadaan terbuka, padahal ibunya selalu menguncinya. Di teras ada secari kertas bertuliskan tangan kasar. "Berhenti sekarang, atau kau akan kehilangan lebih dari sekadar nama baik." Ayu menggenggam kertas itu dengan tangan gemetar. Ia tahu, mereka sudah curiga. Waktu semakin sempit, malam itu, ia tak bisa tidur. Suara jangkrik dan deru kendaraan dari jalan raya masuk ke kamarnya. Tapi pikirannya hanya terfokus pada satu hal. Haruskah aku menyerahkan bukti ini pada media secepatnya? Atau menunggu dan menyiapkan perlindungan lebih dulu? Di tengah kebimbangannya, ponselnya kembali bergetar. Kali ini pesan dari nomor yang berbeda. "Kami siap berdiri di sampingmu. Datanglah ke kampus besok. Ada banyak mahasiswa yang sudah menunggu. Jangan takut, Ayu. Suaramu bukan lagi suaramu sendiri." Ayu menutup ponsel dengan tangan bergetar. Air matanya menetes, tapi kali ini bukan karena putus asa melainkan karena harapan. Pagi itu kampus Universitas Gadjah Mada dipenuhi suara riuh mahasiswa yang berkumpul di halaman. Spanduk-spanduk kain berwarna putih terbentang di antara pohon trem besi, bertuliskan kalimat sederhana namun menggema. "Keadilan untuk Ayu. Stop penyalahgunaan kekuasaan." Ayu berdiri di tepi kerumunan. Tangannya masih memegang flash disk yang sudah disalin ke beberapa perangkat. Ia menatap wajah-wajah muda di depannya, penuh semangat dan keberanian. Pesan semalam benar adanya, ia tidak lagi sendiri. Dalam hati ia berbisik, "Inilah saatnya. Aku tak bisa mundur lagi." Pak Dharma berdiri di sampingnya, membisikkan rencana. "Kita akan serahkan rekaman ini pada jaringan jurnalis. Mereka sudah siap siarkan secara langsung lewat kanal daring. Begitu rekaman tayang, publik akan tahu kebenaran." Rani menambahkan dengan nada bergetar tapi tegas. "Kalau mereka mencoba menyerangmu lagi, semua orang di sini akan melihat mereka tak bisa menutupi." Ayu mengangguk. Ia merasa napasnya lebih stabil. Perjuangan yang awalnya terasa sunyi kini bergema di seluruh sudut kampus. Ketika jam menunjukkan pukul 10, seorang jurnalis perempuan dari media independen melangkah ke depan panggung kecil yang didirikan mahasiswa. Ia memperkenalkan Ayu dengan suara lantang. "Ini Ayu, seorang remaja biasa yang berani berkata tidak pada ketidakadilan. Hari ini, ia membawa bukti yang tak terbantahkan." Sorak-sorai mengisi udara. Ayu melangkah maju, tubuhnya sedikit gemetar. Namun matanya teguh. Ia memegang mikrofon, lalu bercerita tentang malam ketika ia diserang. Ia tidak menambahkan drama, hanya menyampaikan apa yang terjadi. Kata-katanya sederhana, tapi menyayat hati. Kemudian layar lebar yang sudah disiapkan menayangkan rekaman CCTV dari flash disk. Ratusan pasang mata terdiam menyaksikan kebenaran terpampang. Aparat berseragam, preman bayaran, dan tubuh kecil Ayu yang dipukul jatuh. Beberapa mahasiswa menutup mulut, mereka kaget, sebagian berteriak marah. Riuh protes menggema. "Turunkan hukum mereka, keadilan untuk rakyat kecil." Berita itu segera viral,
Media sosial dipenuhi cuplikan video. Tagar Justice for Ayu melesat jadi tren nasional. Stasiun televisi arus utama yang awalnya diam kini terpaksa menayangkan. Tekanan publik begitu besar hingga kepolisian pusat tidak bisa lagi menutup mata. Namun, di balik euforia itu, bayangan bahaya tetap mengintai. Sore harinya, beberapa pria misterius mencoba menerobos masuk kampus dengan alasan menertibkan kerumunan. Untungnya mahasiswa sudah siap. Mereka membuat barikade manusia, menyanyikan lagu-lagu perjuangan, suasana tegang. Tetapi solidaritas membuat mereka tak mundur. Ayu berdiri di belakang barikade itu, memegang tangan Rani erat-erat. "Aku tidak pernah membayangkan akan ada hari seperti ini," bisiknya. Rani tersenyum sambil menangis. "Kamu sudah menyalakan api, Ayu. Api yang tidak bisa mereka padamkan." Beberapa hari berikutnya, penyelidikan resmi dibuka. Nama-nama aparat yang terlibat mulai disebut di berita. Ada yang mencoba membantah, ada yang menyalahkan rekaman editan, namun gelombang masyarakat sudah terlalu kuat. Organisasi masyarakat sipil, LSM Internasional, bahkan tokoh agama ikut bersuara. Di sebuah siaran radio malam, suara seorang ulama terkenal berkata, "Jika seorang gadis muda bisa berdiri melawan ketidakadilan, maka apa alasan kita untuk diam?" Ayu mendengarkan siaran itu dari kamar kecilnya. Ibunya duduk di samping, menggenggam tangannya erat. Untuk pertama kalinya, sang ibu berkata, "Nak, ibu bangga padamu. Kau tidak hanya membela dirimu sendiri, tapi juga membuka jalan untuk orang lain." Air mata Ayu jatuh di pangkuan ibunya. Semua penderitaan, syatakutam, dan cemo seakan menemukan maknanya. Puncaknya datang ketika Mahkamah Konstitusi menerima petisi dari ribuan mahasiswa dan warga, sidang dibuka, dan bukti rekaman ditayangkan secara resmi di ruang pengadilan. Wajah-wajah yang dulu menindas, kini tertunduk. Sebagian mencoba menutupi dengan alasan prosedur. Tetapi publik sudah melihat, hakim akhirnya memutuskan penyelidikan penuh dan menonaktifkan aparat yang terlibat. Meski proses hukum panjang masih menanti, momen itu menjadi simbol bahwa kebenaran bisa menembus tembok kekuasaan. Ayu duduk di kursi pengunjung sidang. Tubuhnya lelah, tapi wajahnya berseri. Ia berbisik pada dirinya sendiri, "Perjalananku belum selesai, tapi aku sudah membuktikan." Suara seorang bisa mengguncang sistem. Beberapa bulan kemudian, Ayu berjalan di pasar tradisional dengan Rani. Orang-orang menyapanya ramah, bukan dengan rasa kasihan, tapi dengan hormat. Seorang ibu penjual sayur berkata, "Mbak Ayu, terus semangat." "Ya, karena suara kamu, anak-anak kami bisa punya harapan." Ayu tersenyum hangat. Ia sadar, meski dirinya hanya seorang remaja biasa, keberaniannya telah menyalakan sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Malam terakhir cerita ini, Ayu menulis di buku hariannya sambil menatap lampu kota Yogyakarta dari jendela kecil. "Aku dulu hanya ingin melindungi diriku sendiri. Tapi sekarang aku tahu, keberanian kecil bisa jadi cahaya bagi banyak orang. Perjuangan ini bukan tentangku lagi, ini tentang kita semua." Di akhir perjalanan ini, kita teringat pada wajah-wajah yang dulu penuh takut, namun akhirnya berdiri dengan berani. Dari jalan-jalan kota yang bising, hingga ruang sidang yang hening, kisah ini menunjukkan bahwa seorang remaja biasa pun mampu menyalakan api perubahan. Pelajaran yang tertinggal jelas, keberanian tidak selalu datang dari mereka yang berkuasa, melainkan dari hati yang menolak tunduk pada ketidakadilan. Suara seorang, bila digandeng oleh solidaritas banyak orang, dapat memaksa roda hukum yang macet untuk kembali bergerak. Dalam hidup kita sehari-hari, sekecil apapun sikap jujur dan berani, ia dapat menjadi pemicu lahirnya harapan baru. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, bayangkan betapa berharganya bila semangat itu ikut Anda bagikan kepada keluarga, sahabat, atau siapapun yang sedang merasa sendirian. Dan bila Anda merasa cerita ini layak untuk terus hidup, tekanlah angka 9. Bila Anda tidak setuju, tekanlah angka 0. Apapun pilihan Anda, semoga hangatnya keberanian Ayu menjadi pengingat bahwa perubahan besar sering lahir dari langkah kecil yang kita ambil bersama.